Oke, ada sebuah informasi yang sangat-sangat menarik. Ada beberapa orang yang mendapatkan ancaman kalau tidak membayar hutang pinjaman online, maka otomatis KTP dan data kependudukan akan diblokir. Nah, bener nggak sih seperti ini? Oke, kalau ngomong-ngomong soal hal berupa KTP dan lain sebagainya, ini sebenarnya sudah cara lama. Cara lama banget dari 2020 mungkin sudah dipakai. Orang-orang ditakut-takuti bahwa KTP-nya tidak akan bisa dipakai. Alasannya karena sudah eKTP, sudah tersinkronisasi sama data bank dan lain sebagainya, data OJK yang membuat kalau orang gagal bayar atau telat bayar, maka KTP-nya akan diblokir. Maka data di Dinas Kependudukan atau Dukcapil akan dihapuskan atau diblokir juga, di blacklist, atau KTP-nya sudah tidak akan bisa digunakan untuk hal-hal lainnya. Nah, ini nih pertanyaan, ini hal yang cukup seru untuk kita bahas, tapi sebenarnya bosen juga. Karena nggak tahu kenapa masih ada beberapa oknum-oknum DC yang menagih itu dengan cara seperti itu. Yang menghasut orang, menggiring opini, membuat orang-orang itu ketakutan karena KTP-nya tidak bisa digunakan dan terblacklist. Padahal kalau kita cermati ya teman-teman, kita telaah baik-baik, KTP diblokir, NIK diblokir, itu mungkin mereka tidak diimbangi dengan kata-kata yang cukup kuat di belakangnya, yang seakan-akan memang didesain untuk sebuah kata-kata yang ambigu. KTP dan NIK diblokir, tujuannya apa? Diblokirnya di mana? Diblokirnya di aplikasi pinjol-pinjol itu. Satu grup sama mereka, atau mungkin dalam organisasi antar perpinjolan mereka yang saling share data, kita tidak pernah tahu. Tapi itulah yang dimaksud sebenarnya, bukan di Dukcapil, bukan berarti kalian nanti gak bisa pakai KTP kalian buat ngurus SIM, gak bisa pakai KTP kalian buat BPJS dan lain sebagainya. Enggak teman-teman, itu hoax. Pinjol itu nggak ada hubungannya dan sangkut pautnya dengan kependudukan. Pertanyaannya adalah siapa mereka, kenapa mereka bisa mencabut seakan-akan menghanguskan ya surat keterangan tanda kewarganegaraan atau mungkin KTP gitu ya, dokumen-dokumen resmi negara. Kenapa dan apa saktinya si pinjol ini kok bisa melakukan semua itu? Nah, itu harus kita pikirkan. Gak bisa kita semuanya cerna mentah-mentah. Sama halnya kayak orang yang slik OJK-nya jelek akan di blacklist OJK dan juga akan di blacklist perusahaan-perusahaan untuk interview. Enggak juga. Enggak semua perusahaan itu melihat dan mengecek histori slik OJK loh, teman-teman ya. Kecuali memang perusahaan yang mungkin mengedepankan kredibilitasnya atau mungkin bergerak dalam bidang finance juga. Kan nggak lucu ya kalau ada karyawannya yang bermasalah secara finansial gitu ya, tapi perusahaannya bergerak di bidang konsultan finansial. Itu kan nggak lucu. Nah, mungkin perusahaan-perusahaan seperti itu yang berupaya untuk mencari tahu slik OJK. Tapi kalau misalnya perusahaan-perusahaan kayak ya otomotif, terus kemudian furniture, fashion, masa sih mereka juga akan ngecek slik OJK? Jawaban saya sih akan kemungkinan kecil sekali dan cenderung tidak akan ya. Sekali lagi untuk masalah pinjol itu urusannya adalah perdata, bukan pidana. Kalau perdata ya jelas kalian akan dituntut secara perdata. Dan perdata itu tidak ada sangkut pautnya dengan polisi. Tapi ketika kalian diancam polisi dan lain sebagainya, teman-teman juga nggak boleh takut ya. Karena teman-teman juga ini adalah masalah perdata, pegang teguh. Meskipun ya ada oknum yang membentak-bentak atau melakukan intimidasi ya jangan takut. Karena posisi kalian di sini ya memang sudah tercantum dan tertera dan dilindungi oleh undang-undang. Itu sih yang paling penting teman-teman. Karena apa? Karena ya kita nggak boleh percaya mentah-mentah. Jangankan gitu ya. Mereka-mereka ini bisa jadi sengaja untuk menekan kalian, sengaja untuk memberikan informasi-informasi yang membuat kalian resah, takut. Tujuannya buat apa sih? Tujuannya nggak lain dan nggak bukan adalah membuat teman-teman ketakutan, membuat teman-teman ya mau nggak mau mencari dana talangan untuk terbebas dan terlepas dari situasi seperti ini. Dan tujuan lainnya adalah teman-teman ya mungkin bisa jadi mereka itu pengen kalian itu panik sepanik-paniknya, menghalalkan segala cara, dan yang penting uang dari utang dari pinjol yang bersangkutan yang ditagih oleh DC itu segera dibayarkan ya, tidak peduli dengan cara apapun. Mungkin seperti itu. Jadi ketika kita sudah sadar hal seperti ini, maka tugas kita cuma satu, jangan gampang percaya. Cross check segala informasi, karena informasi sekarang kan mudah banget ya untuk didapatkan, jadi jangan terlalu percaya. Serta yang paling penting, jangan dimasukkan ke dalam hati segala omongan-omongan mereka. Karena jujur, kadang omongan-omongan mereka itu membuat kita down, membuat kita sedih. Nah, kalau kalian berada di titik seperti itu, lebih baik abaikan aja. Chat nggak usah dibaca, telepon nggak usah diangkat, dan juga nggak usah
buka-buka hal lain yang memungkinkan DC-DC ini menghubungi kalian. Karena dengan begitu, kalian akan jauh lebih tenang ke depannya. Oke, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Semoga teman-teman sukses selalu, semoga teman-teman banyak rezekinya, dan semoga teman-teman diberikan limpahan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan petunjuk tentang bagaimana menyelesaikan permasalahan perpinjolan kalian. Dan harapan saya teman-teman bisa segera bangkit mulai sekarang, fokus aja di hidup kalian, fokus aja di pekerjaan kalian, karena barangkali siapa tahu itu yang akan menyelesaikan segala permasalahan kalian. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.